Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amaria Fiafa Khairo, NIM 180301076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Anggaran penjualan adalah budget yang sudah direncanakan lebih terperinci selama periode yang akan mendatang. Di dalamnya meliputi ada jenis barang, ada jumlah barang, ada harga barang, ada waktu penjualan, dan lain-lain. Di dalam anggaran sudah mencakup beberapa variabel yang terkait. Yang pertama ada volume penjualan dan harga jual per unitnya. Tujuan anggaran penjualan ada 4, yaitu mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua ada memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga ada memberikan informasi dalam profit planning controlling. Yang keempat ada untuk mempermudah pengendalian penjualan. Selanjutnya ada contoh soal dalam anggaran penjualan 1 bulan. Yang di sini sudah dijelaskan, sudah tertera pada PT FJI yang berdiri pada tahun 2000 adalah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Produk andalannya adalah membuat kursi, meja, lemari. Pada Januari 2009, PT Fuji mengumpulkan data-data tentang jumlah unit kursi tamu dan lemari yang diperkirakan dijual selama 1 tahun. Penjualan produk pada tahun 2008 untuk kursi sebanyak 8.000 unit dengan harga 55 juta per unitnya, dan lemari sebanyak 10.000 unit dengan harga 3 juta per unit. Yang ditanya, untuk bulan Januari 2009, manajemen PT FJI menargetkan kenaikan penjualan dalam per unitnya untuk kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10%. Harga jual per unitnya untuk bulan Januari 2009 sama dengan harga jual di bulan Desember 2008. Yang ditanya, susunlah anggaran penjualan PT FJI untuk bulan Januari 2009. Untuk mencari penjualan barang jadi dalam unit kursi dan unit lemari, kita sudah mengetahui pada penjualan produk pada tahun 2008 untuk kursi sebanyak 8.000 unit dengan harga 5 juta. Untuk lemari 10 unit dengan harga 3 juta. Kemudian kita masukkan penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januari. Kursi ada 8.000 unit dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januarinya ada 20%. Sama dengan 9.600 unit. Untuk mencari lemari sama, yaitu 10.000 dikali 1 ditambah 10%-nya sama dengan 11.000 unit. Kemudian di situ ada dikalikan harga jual. Kita masukkan harga jualnya kursi yaitu sebesar 5 juta, harga jualnya lemari sebesar 3 juta. Kemudian untuk mencari penjualan barang jadi, hasil dari penjualan barang jadi dikalikan harga jual. Untuk kursi sendiri kita masukkan di kolom kursi, mencari penjualan barang jadinya 9.600
dikali 5 juta hasilnya 48 miliar. Kemudian untuk mencari lemari, penjualan barang jadinya lemari, kita masukkan harga barang jual dalam unitnya 11.000 dikali harga jualnya 3 juta, hasilnya 33 miliar. Jadi kita masukkan di kolom sesuai dengan produknya ya. Terus penjualan barang jadi kita total semua produk kursi sama produk lemarinya di total menjadi 81 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan yang mempertimbangkan jumlah ketersediaan awal dan akhir periode tertentu. Tujuan anggaran produksi meliputi untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini mampu mencapai market share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat yang efisien. Yang keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Di sini saya ada contoh soal di mana perusahaan PT Indah Kencana Sari memproduksi tas wanita dengan merek SKID. Target penjualan untuk bulan Oktober 2008 adalah 25 unit. Persediaan awal yang direncanakan oleh perusahaan sebesar 50% dari jumlah persediaan awal. Yang ditanyakan, susunlah anggaran produksi tas SKID untuk bulan Oktober 2008. Yang pertama-tama kita membuat formatnya terlebih dahulu ya. Di atas di kopnya ada tulisan anggaran produksi, ada nama PT-nya, bentuk periodenya bulan apa, tahun berapa, dan nama produk tasnya mereknya apa. Di situ ada penjualan unit, kita masukkan penjualannya ada 25.000 unit. Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi ditambah 500, kita masukkan di kolom barisan persediaan akhir barang ya. Kemudian kita jumlahkan penjualan sama persediaan akhir barangnya dijumlahkan menjadi 25.500. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi, yang barang awal barang jadinya sebesar 1.000 unit. Kita kurangin ya, 25.500 dikurangin 1.000, jadi totalnya 24.500. Kita masukkan di kolom di baris jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi, di mana anggaran biaya produksi ini suatu rencana yang tertera biaya-biaya untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, di mana anggaran biaya produksi ini berperan penting untuk menentukan dan mengetahui jumlah output dan agar perusahaan memiliki keunggulan daya saing masing-masing dan meningkatkan laba untuk mengendalikan biaya lainnya. Di sini ada contoh soal PT BAJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku terhadap anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Standar kebutuhan bahan bakunya diperlukan 2 unit
untuk bahan kain, dan bahan kancingnya ada 8 unit. Harga per kainnya 40.000 dan harga per kancingnya 1.500. Susunlah anggaran pemakaian bahan baku. Membuat format anggaran produksinya. Kemudian penjualannya itu harga penjualannya 2.000. Kemudian ditambah persediaan akhirnya barang jadi 500. Jadi totalnya barang jadi yang dibutuhkan 2.500. Dikurangi persediaan awal barang jadi 200. Dijumlah barang jadinya akan diproduksi, jadi total semuanya 2.300. Selanjutnya kita membuat format anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Di situ ada kain sama kancing. Ada jumlah produksi barang jadi. Untuk kancingnya kita masukkan tadi totalnya produksinya 2.300, sama kancingnya juga 2.300. Kemudian ada standar kebutuhan bahan baku per unitnya, kita masukin. Tadi per unitnya untuk kain ada 2, untuk kancing ada 8. Kemudian jumlah kebutuhan dan bahan baku untuk produksinya, untuk kainnya jumlahnya ada 4.600. Dari mana? Dari dikalikan barang jadi dikalikan standar kebutuhan bahan baku per unitnya. Nanti totalnya 4.600. Sama caranya di kancing juga untuk mencari 18.400 kita harus mengkalikan standar kebutuhan bahan baku sama jumlah produksi barang jadi. Terus ada harga bahan baku per unitnya. Harga bahan baku per unitnya untuk kain ada 40.000, untuk kancing ada 15.000. Total biaya bahan baku untuk produksi untuk kain 184 juta. Dari mana? Dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi itu kan ada 4.600 khususnya untuk kain ya, dikali 40.000, jadi totalnya 184 juta. Untuk kancing juga untuk mencari total biaya bahan baku untuk produksi, yang pertama jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi itu tertera 18.400 dikalikan harga bahan baku per unit untuk kancing 1.500. Nanti totalnya 20.600.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan. Anggaran beban operasional perusahaan dagang dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menunjang kegiatan penjualan barang dagang. Beban administrasi adalah beban operasi perusahaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penjualan barang dagang. Ada contoh soal PT BAJ atau Berkah Badijaya ingin menyusun anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2008. Penjualan bulan Januari 2008 diperkirakan sebesar 600 juta. Gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya 5 juta. Gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 8 juta. Komisi karyawan bagian penjualan sebesar 1% dari penjualan. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi sebesar 2 juta per bulannya. Beban iklan per bulannya sebesar 3 juta. Biaya penyusutan peralatan bagian
penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya sebesar 2 juta dan 1 juta. Biaya tetap listrik bagian penjualan dan administrasi sebesar 5 juta per bulannya. Sedangkan biaya variabel listrik per kW-nya adalah 500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan sebesar 1.000 dan 1.500. Yang ditanyakan susunan anggaran beban operasi untuk bulan Januari 2008. Kemudian kita membuat format anggaran biaya operasi untuk PT BAJ atau Berkah Abadi Jaya untuk periode Januari 2008. Yang pertama-tama ada beban penjualan. Jenis bebannya apa aja? Ada gaji karyawan, ada beban penyusutan kendaraan, ada biaya iklan, ada biaya penyusutan peralatan, ada biaya listrik, dan komisi karyawan penjualan. Di situ ada beban tetap dan beban variabel. Kita masukkan, tadi sudah diketahui banyak. Untuk gaji sendiri, gaji karyawan ada 5 juta, ditulis di beban tetap. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan sebesar 2 juta, ditulis di beban tetap. Kemudian ada biaya iklannya sebesar 3 juta, biaya listriknya sebesar 500.000. Kemudian kita beralih di beban variabel. Di beban variabel ditulis hanya biaya listrik dan komisi karyawan penjualan, yang dimana biaya listriknya tadi sebesar 500.000, kemudian komisi karyawan penjualannya sebesar 6 juta. Kita total, untuk gaji karyawan kita total, kan tidak ada beban variabelnya, ya udah kita tulis 5 juta. Seterusnya, kemudian ada total biaya listriknya 500.000 ditambah biaya beban variabelnya 500.000, totalnya jadi 1 juta. Kemudian komisi karyawan penjualan terdapat 6 juta. Kita total semua dari gaji karyawan sampai komisi karyawan penjualan, totalnya sebesar 19 juta. Kemudian kita langsung ke beban administrasi, di mana beban administrasi meliputi gaji karyawan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, dan biaya listrik. Di beban tetap tertulis ada gaji karyawan sebesar 8 juta, beban penyusutan kendaraan sebesar 2 juta, beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta, dan biaya listriknya sebesar 500. Kemudian di bagian variabel, beban variabelnya terdapat biaya listrik yang harganya 750. Untuk mencari 750.000, berawal dari listriknya tadi 500 rupiah kan, dikali 1.500 kWh, jadi totalnya 750. Kita total semuanya dari gaji karyawan sampai biaya listrik. Gaji karyawan totalnya sebesar 8 juta, beban penyusutan kendaraan totalnya sebesar 2 juta, beban penyusutan peralatan totalnya sebesar 1 juta, kemudian biaya listrik 500.000 rupiah, di total ditambah menjadi 1.250. Kemudian kita total semua dari 8 juta sampai 1.250. Olah hasilnya subtotal beban administrasinya sebesar 12.250. Kemudian kita tulis di kolom atau baris total beban operasi, total dari administrasi dan total beban penjualan itu ditambah jadi 12.250 ditambah 19 juta, hasilnya 31.250. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.